Sekarang kita mulai membuat isi konten dari websitenya, karena sekarang kan masih kosong nih. Nah, kita akan styling menggunakan Tailwind CSS. Pertama-tama kita memang harus setup dulu. Jadi di sini memang ada setupnya langsung Tailwind CLI, tapi karena kita pakai framework atau build tool seperti Feed, jadi kita pilih yang Feed dan kita bisa ikuti guide-nya di sini. Kita sudah punya project Feed, jadi kita bisa langsung install dependencies-nya. Lalu kita melakukan initialization. Akan terbuat dua file, Tailwind config.js dan possesses.config.js. Walaupun ini projectnya TypeScript, tapi nggak apa-apa kalau konfigurasinya cuma JS. Setelah install, kita akan konfigurasi Tailwind config.js-nya. Berarti kita harus pakai code editor. Kita akan copy konfigurasi ini ke Tailwind config.js. Kita buka VS Code. Lalu cari konfigurasi Tailwind config. Taruh konfigurasinya. Karena ini bukan project view, tentu saja kita tidak perlu view, JS juga tidak perlu, JSX juga tidak perlu. Oke, index HTML sih masih perlu karena ini project feed. Lalu kita harus menaruh Tailwind directives di index CSS. Oke. Lalu kita pastikan CSS filenya sudah masuk, kita run dev, dan kita bisa langsung pasang Tailwind-nya. Kita lihat di main TSX memang sudah ada index CSS ya, jadi harusnya bisa langsung dipakai. Kita ke app TSX, terus kita ganti nih h1-nya. Dan karena kita pakai React, jadinya ini class name. Save, terus kita lihat hasilnya di browser. Belum ada ya, karena memang kita harus restart server feed-nya. Kalau udah nyala, kita matikan, kita jalanin lagi. Kita buka lagi. Sudah berhasil ya, Tailwind CSS telah tersetup. Sekarang kita mulai membuat bagian hero-nya. Biasanya saya bikin struktur folder seperti ini. Ada components dan contents di dalam src misalnya. Jadi biar kita bisa bikin home-nya di sini. Terus misalnya ada common, ada di luar misalnya. Terus di home ini baru ada hero-nya. Oke, dan ini nanti bisa diindeks juga. Kontennya juga diindeks juga. Oke. Nah, di app ini kan kita mau ada home hero. Oke. Nah, kita bikin hero-nya di sini. Function home hero dan div. Nah, terkait ini apa? H1 apa H2? Mungkin diasumsikan ini H1, tapi nanti dengan styling H0 misalnya contohnya. Lalu ini H2 yang spesial. Jadi kita taruh ini H2. Terus ini mau jadiin title case juga nggak apa-apa. Lalu kita taruh tulisan ini menjadi H1-nya. Home hero-nya sudah jadi, kita akan indeks hero-nya dari home folder ini. Lalu di sini yang contents index kita akan export juga home-nya. Sehingga kalau di app, kalau kita mau import langsung dari contents, pakai name import. Tidak perlu /contents/home/hero, jadinya lebih enak. Oke, yang ini dihapus saja. Kita lihat hasilnya. Hasilnya masuk. Tapi ini belum ke styling. Nah, kita paling stylenya bisa juga dari kontainernya dulu. Karena kebetulan di Tailwind ini ada yang namanya container. Oke. Jadi udah semi otomatis. Kita cobain aja biar ini bisa ngasih jarak. Oke. Untuk hero-nya. Jadi di sini kita kasih class name container. Kita lihat hasilnya. Nah, ini belum langsung bisa karena memang di Tailwind CSS kontainernya tidak langsung otomatis di tengah. Jadi kita harus pakai MX Auto. Lalu di sini dibilang bisa juga dikasih padding. Mau pakai PX4 boleh, PX5 boleh. Yang penting konsisten aja. Sudah harusnya. Kita lihat. Sudah ya. Gitu. Cuman memang ini kan sebenarnya jaraknya ada lumayan ya. Ini karena kontainer dari Tailwind CSS itu by default pada saat lumayan besar itu maksimum width-nya 1280. Sedangkan bisa jadi di sini kalau kita ukur
ini harusnya cuman 1000-an. Nah, kita boleh-boleh aja bikin kontainer sendiri, tapi namanya misalnya mau diganti misalnya ya. Kalau saya misalnya contoh mau pakai namanya layout, gitu. Ada yang mau pakai layout kontainer juga boleh, layout juga boleh. Oke, terus di index CSS kita bikin utility, tapi ini bukan Tailwind, tapi ini layer utilities untuk layout, yang mana sebenarnya pada dasarnya ini cuma max width doang. Jadi apply max width, terus terserah kita. Misalnya by default itu kita pengen 1000-an ya, sekitar segini nih, max W5XL. Oke, kita cobain aja. Jadi nggak pakai kontainer lagi ya, tapi pakai layout custom kita. Kita lihat hasilnya. Jadinya lebih berjarak gitu. Karena emang harusnya nanti lebarnya sekitar seginian, 1000-an. Sekarang kita styling heading ini. Ada dua cara, kita bisa langsung class name-nya taruh di sini. Misalnya ini adalah font bold, terus ini warnanya tekstil 500. Terus kita lihat dulu hasilnya. Kayak gitu ya. Oke, sekarang kita akan percepat untuk implement semua ini dengan Tailwind CSS. Oke, ini saya atur dulu ukuran tulisan heading-nya. Kasih warna. Kasih paragraf. Kasih spacing. Siap-siap ukurannya mau dibatasin. Siapin gambar. Nah, ini kita batasin biar nggak terlalu besar. Oke. Kasih spacing lagi, dipindahin aturan spacingnya. Bagi dengan header. Oke, perbesar sedikit paragrafnya. Untuk gambarnya langsung saya copy image address. Nah, muncul. Oke, ukurannya juga nggak bisa terlalu besar. Kita batasin lagi. Oke. Sekarang kita bikin mereka layoutnya jadi flex. Oke. Lalu kita bikin komponen button. Kasih typing. Kasih warna. Oke, sekilas memang masih jelek. Oke, kita perbaikin. Sip. Oke, ini saya ganti dari div jadi section. Dan saya mau kasih aksen warna di atasnya ya. Karena kalau yang segitiga besar itu kayaknya saya agak repot. Ini aja langsung. Oke. Dan harusnya bordernya ternyata di app. Oke, jadi ini udah bagus ya hero-nya. Sudah sesuai. Dan dengan improvisasi. Tapi ini saya pengen atur lagi padding top-nya pada saat di mobile. Jadi atur padding top-nya akan berubah sesuai dengan ukuran layar, tapi padding bottom-nya tetap sama. Oke, kita tes dulu. Oke ya. Biar lebih menarik daripada tulisannya ini kata miss, mendingan kita pakai logonya. Kita siapkan public folder, ada images. Terus saya copy dulu gambarnya. Sudah ada gambarnya, sip. Nah, sekarang kita pasang di sini. Kita bagi dua heading-nya. Yang satu span, yang satu IMG. Nah, ini kegedean kita atur, kecilin lagi. Dan kita kasih flex biar kiri kanan. Dan kasih gap. Oke, sekarang di buttonnya kita mau kasih arrow. Saya biasa pakai phosphor icon set. Oke, cari arrow down. Arrow down ada, daripada download, sih ada namanya package phosphor react. Kita bisa install. Lalu kita baca dokumentasinya. Ternyata tinggal diimport aja. Kita pasang arrow down. Harusnya udah kepasang, cuman masih belum bagus. Kita mau rapikan. Buttonnya kita harus kasih class name. Nah, tapi daripada repot typingnya di situ, kita bikin interface button props, extend dari HTML attributes HTML element, biar lebih otomatis. Dan class name sendiri harus jadi template string biar kita bisa menerima class name dari props. Biar kita bisa taruh flex. Dan kasih gap. Nah, ini juga harusnya row down-nya bold. Oke ya. Ini memang sudah oke, cuman kita mau betulin juga title-nya. Di HTML, title-nya kita ganti. Sip, dan ini juga memang ketinggalan, nggak ada readme, jadi kita bikin aja readme-nya. Terus biasanya memang kita harus kasih tahu untuk install dependencies.
lalu juga run development server, lalu kita suruh buka localhost 3000. Oke, kita saja setup. Lalu ini saya improve lagi dokumentasinya biar lebih lengkap. Oke, terus kita hasilnya harusnya nggak ada terlalu pengaruh ya, karena tadi cuman ubah dokumentasi dan title aja. Dan kebetulan ini sudah saya push, dan harusnya kalau kita akses production ya, mantap. Jadi hero-nya sudah jadi. Kita akan lanjut untuk membuat section mengapa atau why.